Nyawa Toimah tak bisa tertolong lagi. Karena prahara rumah tangga nyawanya melayang di tangan suaminya sendiri. Parahnya, Bastomi sang suami langsung kabur melarikan diri. Ironisnya, Toimah dibunuh karena sang suami kesal permintaan rujuknya Kamis dini hari lalu ditolak Toimah. 2 bulan ini prahara biduk rumah tangga memang sudah terjadi. Korban dan pelaku pun sudah pisah rumah. Bastomi pun sudah masuk daftar pencarian orang Satreskrim Polres Cirebon. Ciri khas dan keterangan sejumlah saksi kian perkuat penyelidikan untuk segera menangkapnya. Sahabat, hikmah di balik kisah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila rumah tangga ini baik agamanya, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini. Yakinlah kejadian ini karena gersangnya nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Itulah sebabnya dalam memilih jodoh Rasulullah memberikan tips, pesan, sekuat-kuat pesan, yaitu pilihlah pasangan karena agamanya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga dan kita yakini sudah tidak mampu diselesaikan masalah itu, sudah bersabar, sudah berdoa, sudah dilakukan pertemuan, diskusi, musyawarah, masih ada masalah itu, bukanlah dengan melakukan kekerasan, tetapi dengan berpisah baik-baik yang kita istilahkan dengan cerai. Nah, ada cerai talak, ada cerai yang permintaan dari istri. Nah, kasus ini suaminya melakukan kekerasan, penganiayaan kepada istri, memukul secara fisik. Dan penganiayaan itu, kekerasan rumah tangga itu tidak selalunya dalam bentuk kekerasan fisik. Bisa juga kekerasan lisan, memaki istri, menghina istri, mengata-ngatai istri, itu bagian daripada kekerasan. Nah, apabila istri merasa sudah tidak nyaman, dan ingat tujuan pernikahan itu adalah menemukan kedamaian jiwa. Apabila si istri merasa tidak punya kedamaian jiwa bersama dengan suaminya, maka tentu wajar dan dihalalkan dalam agama seorang istri minta untuk diceraikan. Bagaimana caranya? Datang ke pengadilan agama. Setelah itu kalau merasa tidak nyaman di rumah dan bisa terancam dia punya keselamatan jiwa, maka sebaiknya setelah mengajukan gugatan cerai, istri ini tidak lagi tinggal serumah dengan suaminya, tetapi dia harus tinggal di rumah orang tuanya atau tempat lain. So, kenapa? Begitu dia sudah mengajukan gugatan itu, saya khawatir terjadi seperti ini. Nah, kepada juga seorang suami, rasanya tidak rasional lagi. Rasanya tidak masuk di akal lagi kalau kita memaksa perempuan untuk tetap berumah tangga dengan kita sementara dia sudah tidak punya cinta. Hampa kan? Perempuan yang kita harap tetap tinggal bersama kita, tapi dia sudah tidak punya cinta. Maka apa enaknya? Bisa jadi karena dia sudah tidak punya cinta ini perempuan, maka dia bisa jadi berselingkuh. Maukah Anda berumah tangga dan tidur bersama perempuan yang jiwa dan raganya, cintanya sudah tidak bersama dengan kita? Maka sebaiknya ketika terjadi seperti ini, perempuan minta diceraikan, maka seorang lelaki yang baik agamanya, pertama dia harus mengoreksi diri. Kenapa? Kenapa istri saya sudah tidak betah? Ketika sudah tahu jawabannya, lakukan perbaikan. Kalau memang si suami masih menginginkan mempertahankan rumah tangganya, maka dia introspeksi diri. Setelah dia tahu kelemahan-kelemahan dirinya, maka dia memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, maka baru ajak ngomong, "Dek, jangan kau minta cerai. Apa yang kamu tidak senang, saya janji tidak akan mengulangnya. Dan saya janjikan, bukan janji hanya kepadamu, tapi janji kepada Allah saya tidak akan mengulangnya." Maka istri yang bijaksana pun akan memberikan waktu kepada suaminya untuk membuktikan kebaikannya, untuk membuktikan perubahan-perubahan itu. Tentu tidaklah bijaksana juga apabila seorang istri tidak memberikan peluang kepada suaminya untuk memperbaiki diri. Sudah diberikan peluang Ustadz beberapa kali, tapi terulang memang. Ya sudahlah, memang jalan terbaiknya adalah pisah. Tapi pisah bukan saling menjelek-jelekkan. Menurut Al-Quran, berpisahlah dengan cara baik-baik. Bahkan dijelaskan, jangan saling mengungkap keburukan di antara kedua belah pihak. Pisah baik-baik. Berkaitan dengan mawaris, harta-harta yang kita peroleh setelah pernikahan, maka itu ada aturan-aturan pembagiannya. Maka saudara, mari hindari kekerasan dalam rumah tangga. Kalaupun sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, bukanlah kekerasan solusinya. Solusinya adalah berpisah secara baik-baik. Dan ingat, meskipun berpisah atau cerai atau talak adalah yang dihalalkan dalam agama,
tetapi sebaiknya dihindari karena cerai meski halal tapi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, hikmah di balik kisah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kejadian dan tayangan-tayangan telah kita simak. Tentu dihadirkan tayangan ini agar kita bisa mengambil pelajaran supaya kita bisa terhindar dari kejadian dan keburukan seperti ini. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di sekelilingnya. Dan orang-orang yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian di sekelilingnya adalah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Merugilah orang yang dihadirkan di depan matanya pelajaran-pelajaran, kisah-kisah, lalu tidak mengambil pelajaran di dalamnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.